Roh Kudus, kami izinkan Engkau berkarya, bergerak, menjamah, memberikan penghiburan sebesar-besarnya, dan pakailah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu untuk menjadi kekuatan bagi setiap kami yang percaya. Kami mematahkan setiap siasat-siasat musuh yang mencoba mencuri kebenaran firman-Mu dan mencoba untuk mengacaukan pikiran kami. Kami ikat kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah hati tenang teduh ketika kami duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang siap mendengarkan firman dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Di awal bulan Juni ini kita akan mengawali firman Tuhan dengan satu kesempatan untuk seseorang yang pernah bersama-sama dengan kita, dan beliau ini keluarga kita. Katakan yang akan bicara ini keluarga kita. Amin. Beliau ini dari tahun 2006 sampai 2015 bersama-sama dengan jemaat merasakan bagaimana suka dukanya berjemaat di City Blessing Palembang. Dari sejak anaknya masih balita, masih kecil-kecil ya, sampai ada yang lahirnya juga ada yang lahir di sini juga. Dan saya percaya sejak kepindahan beliau ke kota lain di tahun 2015, memang kita semua merasa kehilangan. Ya, keluarga ini sungguh-sungguh berdiri bersama-sama dengan kita. Tapi kalau hari ini beliau walaupun tidak disertai dengan istri dan anak-anak, tapi biarlah mewakili keluarganya untuk boleh terus jadi berkat bagi kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Pak Jacob Hall, ya, dan beliau datang jauh-jauh dari kota Salatiga untuk kita semua. Jadi saya berharap saudara sebagai murid Tuhan siapkan catatan, siapkan hati, siapkan telinga kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita untuk hambanya Pak Jacob, silakan. Terima kasih. Ya, Pak Jeffrey buka rumah, bagi meja. Ada sedih karena sampai saat ini belum ketemu sama si Josephine, lagi sakit. Dan kasihan dia tidak kesini dan dengar saya khotbah. Kasihan. Tapi nonton di YouTube, oke. Tapi juga ada yang takut mungkin saya akan khotbah lama. Tapi syukurlah saya tinggal di Amerika 1 tahun dan sekarang kerja di sekolah internasional. Jadi lupa banyak bahasa, jadi gak bisa khotbah lama, tidak ada cukup kata untuk itu. Harus selesai awal. Nah, hari ini, saya lupa, kadang-kadang ada orang lebih nyaman kalau pendeta pakai masker. Masalahnya kalau saya pakai masker, orang kurang nyaman. Kalau saya coba khotbah kayak gini, orang tidak dengar ya. Ini buat khusus untuk saya. Tapi hari ini saya khotbah tentang Mazmur 100. Ya. Mari kita doa sebelumnya. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk firman ini. Terima kasih atas semua yang dikasih. Menurut Yakobus itu yang Bapa di surga yang kasih semua baik di hidup sini. Semua baik yang kami akan mengalami di hidup ini dan juga di hidup depan. Kau tidak berubah, selalu baik.
Terima kasih. Dan hari ini, pagi ini, minggu ini, tolong saya untuk bagi firman. Bapak tahu kekurangan saya, kekurangan pemahaman dan bahasa, tapi tolong saya dan jemaat ini bersama-sama menggali firman ini, dapat sesuatu baik untuk hari ini dan kehidupan kami. Terima kasih. Amin. Mau ganti? Oke. Halo? Hidup ya? Wow. Oke. Nah, saya cek. Ini keluarga saya. Waktu di Amerika, mungkin hampir 2 tahun yang lalu, tapi masih mirip. Dan kalau lihat mereka semuanya lebih besar sekarang. Syam paling kecil, mau 12 minggu depan. Isabel sudah kuliah. Sekarang waktu dia kuliah dia pakai nama kedua yaitu Rosemary. Jadi kalau lihat di Facebook atau sesuatu dia pakai Rosemary saya rasa. Dan dia sudah hampir 20 tahun. Dan Esra waktu itu dia masih ada rambut COVID yang panjang itu, tapi sudah dipotong. Tapi dia setinggi saya dan baru 17 tahun. Dan dia dapat SIM A dan C. Walaupun saya belum berani untuk izinkan dia kemana aja dengan mobil atau motor. Dan Levi dia 15 tahun. Dan kalau satu dari mereka yang cocok dengan keluarga Huta Barat itu Levi, dia orang artis dan juga suka nyanyi. Itu tidak arti saya tidak pikir, tapi ya dia 15 tahun juga dan baik hati, dia ramah sekali dan susah untuk jauh dari mereka walaupun hanya beberapa hari ya. Tapi ini pasti ini foto ya, foto jadi semua resmi. Biasanya kami tidak kelihatannya seperti itu, lebih kayak gini ya. Dan ya pas seperti itu biasanya sehari-hari. Kalau bisa kumpul bersama-sama. Nah, hari ini saya mau coba sesuatu. Siapa bisa baca dari sini? Bisa? Oke. Kalau pengucapan saya jelek, jadi kalau bisa tolong saya baca, saya bilang saya baca dan mungkin jemaat juga baca bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Saya tidak coba. Tapi yang saya setiap anak di kelas 4, saya mengajar kelas 4 SD sekarang. Dan walaupun kelas 4, dulu saya mengajar Alkitab, semuanya harus hafal Mazmur 1. Dan kalau kelas 4, saya juga mereka hafal 100. Dan ini sesuatu baik karena tidak semua di ruang kelas saya orang Kristen. Ya, mungkin latar belakang Kristen, mungkin latar belakang lain, tapi kalau Mazmur ini mulai dengan kata-kata untuk seluruh bumi. Ini sebetulnya orang yang nulis Mazmur dan orang yang baca Mazmur teriak ke bumi, ke seluruh dunia dan bilang, ayo seharusnya kalian semuanya, bumi ini seharusnya bersorak-soraklah. Kalau bilang haleluya, artinya sebetulnya ayo, pujilah ya, haleluya, pujilah ya, yaitu Yehova kan. Jadi ini juga seperti, semua ini seperti penulis, penyanyi,
teriak dan bilang, seharusnya semua kalian puji Tuhan, seluruh bumi. Seharusnya seluruh dunia beribadahlah kepada Tuhan. Waktu diciptakan, seharusnya beribadahlah. Puji terus. Tapi jatuh dosa kan? Jadi jauh. Tapi masih dipanggil. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Semuanya. Tapi teruslah, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadi kita. Kasih alasan mengapa seharusnya seluruh bumi puji Tuhan, beribadah di depan Dia. Karena itu Dia. Kalau di sini Dia Tuhanlah, Dia Yehova. I am, aku ni adalah. Dia tidak rubah. Hanya Dia sama hari ini dan kemarin dan besok. Dia menjadikan kita dan kasih semua yang kita punya. Dan Dia punya kita. Tapi di sini Mazmur ganti fokus. Sekarang tidak untuk semua orang. Karena sebetulnya seluruh dunia adalah sesuatu yang Dia punya. Tapi di sini kalau Dia punya kita, khususnya untuk yang menjadi kaum Dia. Menjadi umatnya. Dan kawanan domba gembalaannya. Ini saya susah baca itu dan saya minta tolong dari Yobel dulu karena ini sebetulnya beda dibanding kalau terjemahan bahasa Inggris atau yang saya baca di bahasa Yunani, Ibrani. Kalau yang saya baca itu domba di padang rumputnya. Ya. Jauh lebih mudah untuk diucapkan dan juga saya rasa lebih dekat, tapi mungkin kurang puisi yang kurang dan mungkin penerjemah ambil keputusan untuk lebih ke puisi. Tapi saya pakai domba di padang rumput, tidak puisi yang enak tapi lebih dekat. Dan punya Dialah kita, umatnya dan domba di padang rumputnya. Oke. Kalau lihat itu, mengapa seharusnya menyembah Dia? Karena kita domba. Domba harus makan. Kalau jauh dari gembalanya, gembala, gak bisa makan. Gak bisa aman. Dia kasih semuanya. Nah, ini khususnya waktu ini ditulis itu umat Israel kan, semua yang taat kepada Tuhan. Tapi jadi sekarang ini kaumnya itu orang Kristen, orang yang lebih dekat lagi, yang diangkat dan dipenuh roh. Dan dipanggil sebagai anak-anak Bapa. Dan ada beberapa gambar di sini, ya. Jadi dari seluruh bumi sampai umat, sampai domba yang ada di seluruh tempat makan, ya. Dan domba mereka makan sini, pindah makan sana. Kemarin saya sama kuda di Jawa dan masalahnya kuda makan rumput. Jadi setiap kali
halaman tidak cukup untuk kuda itu, jadi seperti desert, padang yang tidak ada rumput karena semua dimakan oleh kuda. Seharusnya kuda dan sapi dan domba pindah-pindah. Dan kalau Bapa di surga selalu kasih rumput cukup dan pindah-pindah sampai ada rumput baru. Nah, ada sesuatu di sini. Kalau orang yang menulis Mazmur, mengapa dia mulai dengan seluruh dunia? Karena dia mau semua orang menjadi domba. Mau semua orang datang dan makan rumput enak itu. Dan dia mungkin ingat ada banyak Mazmur, kan? Dan gambar itu, gambar pencipta dunia dan orangnya yang panggil ke dunia untuk datang. Ini sesuatu yang kuat. Dan saya baca dulu, saya pikir mana di Mazmur lain ada kata-kata yang bisa menjelaskan hati atau pikiran penulis Mazmur ini. Ini lebih susah untuk saya diucapkan, mungkin bisa tolong. Ya, 1, 2, 3. Betul? Seharusnya ini perintah Allah sendiri. Ini akan terjadi. Ya, diamlah. Saya selalu suka itu. Kalau kakek saya, dia seorang lebih tinggi, badannya besar, pasti 100 kilo. Dan dia tidak nyaman sama anak kecil. Dan dia selalu, kalau kami, dia kadang-kadang bilang, cease and desist. Yaitu, cease and desist. Henti dan mengurangi, mungkin. Menghentikanlah dan mengurangi. Jadi, cease and desist. Jadi, tapi suara, dan saya selalu takut sama kakek saya. Tapi saya juga tahu dia sayang dengan kami. Khususnya saya, nama kedua saya, nama dia. Jacob Matthew Hall, dia Matthew Beckley. Jadi kakek saya, dan ada banyak hal karena kami begitu takut dengan dia, ada banyak hal yang agak aneh dan lucu. Satunya, dia ada permen di dapur. Bisa buka dan ada coklat. Dan ada beberapa jenis kan, semuanya Hershey, ada Hershey biasa, Hershey yang dark chocolate. Juga ada yang crispy karena ada nasi yang, dan ada apa lagi? Oh, ada Mr. Goodyear, yaitu ada kacang. Tapi Mr. Goodyear selalu di mangkok sendiri. Dan untuk banyak tahu, kami tidak tahu ini mangkok sendiri karena ini lebih istimewa. Jadi dia yang makan dan kami gak boleh makan karena kami sudah cicip dan tidak kedengar, sebetulnya tidak paling enak. Saya suka yang crispy ya. Jadi tapi kami cicip ya. Dan nanti kami tahu karena gigi palsu dia tidak bisa makan kacang. Jadi dia dipisahkan biar orang lain makan, tapi dia tidak bilang itu. Jadi kami tidak tahu. Juga satu kali, dan kami pikir dia tidak tahu kami cicip. Ya, jadi selalu seperti itu. Dulu waktu remaja,
Kami datang karena dia lebih tua dan dia petani tembakau. Dan satu kali ada mangkok M&M. Tapi kami tidak tahu seharusnya makan berapa banyak. Atau boleh, atau tidak tahu. Dan terlalu takut untuk tanya. Jadi kakak dan saya cicip. Tapi nanti dia lihat ada kurang ya. Nanti harus cicip sedikit biar dia tidak tahu. Lama-lamanya kami kerja sepanjang hari dan datang. Dan ada cangkir penuh dengan M&M. Satu di tempat tidur, ruang tidur untuk kakak saya dan satu untuk saya. Sudah jelas dikasih. Dan itu sesuatu saya rasa juga. Kalau baca ini bisa pikir, diamlah, terus sadarlah. Aman akulah Allah. Kedengaran ya, wah suara takut. Aku bakal diagung di antara bangsa-bangsa. Dan sebetulnya ada kuasa itu. Aku bakal diagung di bumi. Ini seharusnya takut sama Tuhan. Dan kalau tidak takut dan bumi ini penuh orang yang tidak takut, seharusnya takut. Tapi sama saat diajak mendekati. Dan bapak, kakek saya, semakin lama, semakin tua, dia dengar saya suka baca Alkitab, saya jadi Kristen. Dan dia kasih Alkitab. Dan hal-hal kecil, tapi dia nggak bisa memeluk saya. Ada sesuatu yang susah untuk dia. Karena kakek saya bukan Allah. Tapi itu gambar. Dan di dunia ini ada banyak gambar biar kami bisa setengah mengerti. Jadi kalau baca lagi, ada dua-duanya. Seharusnya seluruh bumi takut akan Tuhan. Seharusnya semuanya menaati. Tapi itu untuk mendekati dan jadi domba di padang rumputnya. Ya. Nah ini satu gambar. Masuklah, mungkin bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ini bukan Mazmur yang panjang. Ya, ini sudah selesai. Tapi yang saya menjelaskan kepada anak, ada banyak di sini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Lihat pintu gerbang. Kalau puisi untuk orang Ibrani sering ulangi. Ada satu kalimat atau frase, masuklah melalui pintu gerbangnya. Udah itu ada seperti echo. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ya, masuk pintu dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan ini sesuatu. Tapi pintu gerbang dan pelataran seharusnya masuk dua-duanya, ya. Dan di dalam seharusnya dengan bersyukur, seharusnya dengan puji. Jadi hampir sama, tapi sedikit berbeda. Biasanya saya tidak tahu, apakah kata pelataran itu sering dipakai? Karena ini satu kata yang saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia. Ada? Pelataran. Oke? Tapi yang menarik di SD saya ada pelataran. SD itu bentuknya kayak gini dan di pertengahan ada tempat untuk main atau baca
kemarin semua masuk untuk lihat gerhana kan? Dan itu menarik karena waktu saya dibesarkan hampir tidak ada pelataran. Tidak ada itu courtyard. Ya. Tapi kadang-kadang ada rumah di sini yang punya. Dan seluruh dunia sering ada. Karena itu tempat yang paling aman untuk anak main kan. Dan juga paling aman kalau mau mau di dalam rumah tapi di luar bisa di situ. Kalau pagi-pagi, wah tidak harus berdanda, bisa langsung ke sana. Dan biasanya itu orang yang sangat kaya yang punya, karena banyak tempat ya. Jadi lihat ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Maaf Pak, slide sedikit susah dibaca, tapi ini gerbang di Yerusalem. Jadi kalau masuk gerbang, selalu masuk gerbang. Masuk gerbang untuk masuk kota. Masuk gerbang kalau mulai masuk rumah raja. Dulu rumah seperti ini, kalau kaya, kalau mampu, bisa ke dalam pelataran. Lihat ada, mana itu ya? Di sini, ada orang di dalamnya, ya. Enak kan? Kalau masuk situ, bisa main bola. Ya, dengan pujian. Saya kalau masuk gerbang, rasanya, saya masuk sesuatu yang aman. Kemarin saya datang pakai motor, dan saya heran, datang sini pakai motor, diajak masuk motor ke dalam gedung. Saya rasa seperti mata-mata, masuk. Sekarang baru masuk saya rasa, aman karena gerbang itu ya. Saya masuk ke dalam, apalagi masuk lagi. Orang manusia suka masuk sesuatu yang aman. Suka bikin gerbang. Karena bahaya dunia ini. Tapi kalau masuk bisa puji-puji, bersyukur karena aman. Ya, dulu orang Ibrani kalau masuk rumah ada kotak itu dengan beberapa ayat, mereka masuk atau keluar doa. Saya rasa kalau masuk, bersyukurlah, aman. Kalau keluar, ayo tolonglah, saya takut. Ini gambar, ini saya ketemu, ini CGI kan, dan ini seharusnya rumah Raja Daud. Bagaimana diajak masuk melalui pintu gerbang di depan itu? Masuk. Saya masuk rumah. Saya di dalam pelatarannya. Raja diajak masuk. Nah, kalau lihat, saya tidak tahu, saya lupa. Kalau lihat ada pelataran kedua, bagaimana diajak ke situ? Hanya sebagian kecil yang diajak ke situ kan, hanya keluarga. Tapi sudah tahu saya ke arah mana kan? Karena kita diajak masuk pelataran pertama dan kedua, masuk rumah seperti anak, seperti keluarga. Karena kita dipanggil keluarga kalau di dalam Kristus. Kita diajak makan dari meja itu
kalau di dalam Kristus. Nah, ada sesuatu di banyak gereja di Amerika, tidak ada pagar, tapi ada nasihat kepada pendeta. Seharusnya bikin pagar sekeliling meja itu untuk melindungi anak kecil atau orang yang tidak bertobat, makan. Menurut Alkitab, kadang-kadang jadi jatuh sakit karena makan dengan secara seharusnya tidak. Juga ada harus bikin pagar sekeliling tempat khotbah. Karena siapa tahu yang masuk dan khotbah. Jadi ini sesuatu yang saya rasa sangat terhormati dan terpercaya. Sempat khotbah dari sini karena Pak Jeffrey melindungi ini, kan? Tidak mau siapa aja berdiri di depan sini. Jadi tidak siapa saja yang boleh masuk rumah raja. Tapi lihat itu, di sini adalah tabernacle. Saya lupa, tabernacle? Kemah suci. Nah, kalau di sini dan juga nanti ada bait suci, bentuknya sama. Masuk pagar, sudah wah. Masuk pagar, wah. Ada beberapa pelataran. Sampai masuk ruang, masuk rumah, ya, siapa boleh masuk? Hanya yang disiapin, hanya yang dipilih. Dan seharusnya disucikan dulu. Tapi kita dipanggil. Di Mazmur ini kita dipanggil masuk. Pasti bersyukur. Pasti memuji. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dan kalau lihat gambar ini bisa lihat di dalamnya, ya, masuk ke tempat suci, masuk ke tempat maha suci. Dan itu hanya satu orang sekali setahun boleh masuk. Karena di situ adalah seperti takhta. Takhta Tuhan. Kadang-kadang ada awan atau api. Biar orang tahu itu tempatnya. Di mana hadirat Tuhan sendiri. Mazmur bilang, masuk. Gerbang masuk ke tempat makan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan domba di padang rumputnya. Ingat itu? Oh ya, kami masuk rumah, kami masuk gerbang, kami masuk, tapi kita domba. Kalau domba boleh masuk? Ada beberapa gambar di sini. Masuk rumah, masuk tabernacle, dan juga masuk ini. Siapa domba? Domba yang mana mau masuk sini? Ada yang tidak mau. Kalau lihat di YouTube bisa anjing cek, biar ada ratusan domba masuk. Mengapa mereka tidak mau masuk? Lebih aman di situ. Kalau malam tidak ada serigala. Tapi lihat juga kadang-kadang diajak ada pagar kedua. Itu khususnya, saya tidak tahu, saya suka nonton film Babe tentang babi yang menjadi shepherd.
seperti sheepdog, tapi babi aja. Tapi kalau dari film itu saya menjadi ahli domba. Saya belajar banyak tentang domba. Tapi kalau domba diajak ke situ, itu bisa karena lebih aman, tapi sebetulnya itu karena di situ dikasih obat. Jadi masuk, sudah penuh, sudah makan, tapi mungkin sakit. Bisa diobati. Diobati oleh siapa? Gembala sendiri. Oh, kalau anak domba, woi, kesini kok. Ya, kecil. Dan kita semuanya dipanggil. Masuk. Oh, tapi lihat ini, saya suka ini. Ternyata ada rumah di situ. Saya rasa biasanya domba tidak diajak masuk rumah. Kecuali kita. Diajak kan? Jadi, sekarang kalau baca Mazmur ini, mudah-mudahan bisa lebih baik membayangkan apa yang di hati penulis. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Punya dialah kita, umatnya, domba di padang rumputnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Nah, ternyata ada Mazmur 23. Marilah tutup dengan baca bersama-sama. Allah, ialah gembala aku dan bakal kekurangan aku. Dia padang yang berumput hijau, dia berengke aku. Dia nonton aku, jiwa aku dia segerke. Dia memimpin aku di jalan kebenaran untuk namanya. Mogalah aku berjalan di bawah jurang yang suram. Aku tak takut bahaya. Tongkat sama pukul. Kalian jauh lebih baik baca dibanding aku. Aku diam baik. Silakan. Jadi diajak tinggal di dalam rumah. Ya. Mari kita doa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia. Terima kasih kamu sendiri kirim Yesus. Terima kasih kami dipanggil, diminta, diajak masuk. Saya mau bahwa setiap orang di ruang ini masuk. Dan kalau keluar kembali
Kalau kami dipanggil dan diangkat, gak bisa jauh dari gembala. Dan kalau coba gembala cari, tolong kami hanya domba. Kadang-kadang tidak mau obati, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak tahu ada bahaya. Tapi tolong kami biar menjadi domba yang sehat. Dan kamu tahu bagaimana cara untuk bikin domba yang senang dan suci. Domba yang sebetulnya anakmu. Hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Amin.